Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali anak-anakku semua pada kesempatan hari ini, Ibu bisa kembali berjumpa dengan kalian untuk memberikan materi mengenai kesadaran hukum. Aduh, kenapa sih harus ada materi tentang kesadaran hukum? Padahal kan kita masih masih kecil, belum belum harus tahu tentang hukum. Kalau kalian kemarin waktu SMP, mungkin kalian bisa seperti itu. Tapi sekarang kan kalian sudah SMA. Sudah SMA itu adalah fase di mana kalian akan beranjak dewasa. Karena sebentar lagi kalian ada yang mencapai 17 tahun, atau bahkan ada yang sudah 17 tahun. Di mana di sistem kita, hukum kita, bahwa anak yang telah sampai usia 17 tahun, maka mereka harus mempertanggungjawabkan sendiri perbuatannya jika dia melanggar hukum. Oleh karena itu, wajib bagi kalian untuk mengerti dan sadar mengenai apa itu hukum. Baik, Ibu akan share materi mengenai kesadaran hukum. Kita ini ya, kita lihat bersama. Oke. Kita besarkan layarnya. Ya, sadar hukum. Kita akan ngomongin soal sadar hukum. Kenapa atau mengapa kesadaran hukum sangat penting bagi manusia yang hidup bermasyarakat? Ayo, ada yang tahu nggak? Gimana sih kalau kita nggak manusianya satu sama lain di dalam masyarakat tidak peduli, tidak mau tahu masalah hukum, pasti akan menjadi kacau. Misalnya nih, lampu lalu lintas nggak ada. Pasti orang dari sana ke sini, dari sana ke sini, terus mereka akan terus mementingkan egonya sendiri-sendiri. Jadi macet di mana-mana. Itu karena kurang sadar dengan hukum. Maka terciptalah lampu lalu lintas supaya orang bisa lebih tertib dan teratur. Jadi kalau di sini, mengapa kesadaran hukum sangat penting bagi manusia yang hidup bermasyarakat? Jawabannya, karena sadar hukum merupakan wujud sikap dari anggota masyarakat dalam mematuhi hukum atau ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Jadi, hukum dibuat untuk ditaati. Oke? Hukum sendiri merupakan sebuah konkretisasi. Konkretisasi itu apa ya? Sebuah wujud yang nyata dari sistem nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Jadi, kalau misalnya masyarakatnya sudah tertib hukum, seperti negara-negara maju, seperti di Jepang, di Korea, itu masyarakatnya tertib, pasti. Nah, ini adalah suatu keadaan yang dicita-citakan. Dan kalau misalnya sudah paham atau sadar dengan hukum, kesesuaian antara hukum dengan sistem-sistem atau nilai-nilai yang ada akan berjalan dengan selaras. Seperti itu. Sadar hukum itu banyak. Ada di dalam keluarga, ada di lingkungan sekolah, ada di tatanan masyarakat. Nah, untuk sadar hukum di lingkungan keluarga, contohnya kayak gimana sih, Bu? Kalau sadar hukum di lingkungan keluarga, itu gampang, tapi aplikasinya sulit. Contohnya, setiap anggota keluarga harus dapat mengembangkan kesadaran diri dengan membiasakan berperilaku seperti di bawah ini, seperti ini. Yang satu, menjaga nama baik keluarga. Menjaga nama baik keluarga, misalnya dengan melakukan hal-hal baik. Jangan mencemarkan nama baik keluarga. Misalnya si A mencuri, pasti kan yang diomong si A ketahuan nih sama orang-orang. Si A mencuri apa? Mencuri motor misalnya. Anaknya siapa? Anaknya bapak ini. Yang terimbas
malu adalah keluarga kita sendiri. Jadi kita harus selalu menjaga nama baik keluarga. Yang kedua, menaati aturan keluarga yang berlaku. Setiap keluarga itu punya aturan sendiri-sendiri. Misalnya harus pulang sebelum jam 10 malam. Ya udah, ya, ikuti aturannya. Karena sadar hukum itu bisa berawal dari lingkungan keluarga juga. 3, menggunakan fasilitas keluarga dengan baik. Misalnya orang tua kita memang punya motor atau kendaraan lah ya, lebih dari satu. Kita diberikan kendaraan, lalu kita juga usia sudah 17 tahun. 17 tahun sehingga diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan. Nah, langkah pertama adalah harus punya SIM dulu. Punya SIM dan jangan lupa motornya kalian pelihara dengan baik, kalian jaga dengan baik. Pokoknya fasilitas yang diberikan oleh keluarga itu harus digunakan dengan baik untuk tujuan yang baik pula. Nah, yang keempat, contoh lainnya dalam sadar hukum di lingkungan keluarga, mendengarkan nasihat orang tua. Pasti kalian pada gini, ih, mama saya mah cerewet banget, papa saya mah orangnya galak banget. Semua yang dibicarakan atau diberitahu oleh orang tua kalian itu karena mereka sudah pernah mengalami fase seperti kalian. Sehingga orang tua kalian itu tidak ingin kalian melakukan kesalahan. Karena mereka sudah tahu kalau kamu ada kesalahan, misalnya pacaran yang kelewat batas misalnya, itu yang akan menjadi kerugian ada di diri kalian sendiri, gitu loh. Jadi apapun yang orang tua berikan kepada kalian itu merupakan wujud kasih sayang mereka kepada kalian. Jadi jangan sampai kamu sama orang tua itu dinasehatin, apaan sih, so tau banget ini. Karena memang mereka sudah mengalami fase sebelum kalian. Orang tua itu tidak ujuk-ujuk atau tidak tiba-tiba menjadi tua. Tapi mereka itu mengalami fase dari anak-anak, remaja, menjadi tua, menikah, dan punya kalian itu, mereka juga punya pengalaman hidup yang mungkin ingin di-share melalui kalian, tapi memang dengan nasihat-nasihat tertentu. Jadi, pastikan kalian selalu mendengarkan nasihat dari orang tua kalian. Terus, yang terakhir adalah menghormati semua anggota keluarga. Mau siapa itu di rumah kamu, kalian harus saling menghormati di dalam rumah. Itu merupakan salah satu wujud sadar hukum di lingkungan keluarga. Next, kita akan ngomongin sadar hukum di lingkungan sekolah. Kesadaran hukum di lingkungan sekolah dapat dikembangkan oleh setiap siswa di sekolah dengan membiasakan diri melakukan perilaku-perilaku, yaitu 1, menaati peraturan yang berlaku di sekolah. Jadi nanti di sekolah pasti ada tata tertib, pasti ada kesiswaan yang akan kalau kalian rambutnya panjang sedikit, dipotong, atau diperingatkan dulu, biasanya diperingatkan untuk, kamu rambutnya udah agak panjang nih, boleh ya nanti kamu pulang sekolah dicukur. Setelah sekali, 2 kali, 3 kali tidak didengarkan, biasanya gunting akan bertindak. Jadi itu bukan merupakan area melanggar hak asasi manusia, tidak, tapi sekolah memiliki peraturan dan kamu sudah melanggar peraturan. Kalau di lingkungan masyarakat, kamu melanggar peraturan, maka polisi yang akan menindak kamu. Kalau di sekolah, sekolah sudah membuat aturan, maka bagian kesiswaan yang akan menindaklanjutinya. Jika kamu sudah diperingatkan berkali-kali, tidak mendengarkan arahan atau bimbingan dari kesiswaan, seperti itu. Jadi mohon dipahami, kesiswaan di lingkungan
Di lingkungan sekolah itu kesiswaan, kalau di lingkungan masyarakat kan polisi. Mohon dipahami, kesiswaan dan polisi itu hanya bertugas sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi kita tidak karena gak suka sama si anak ini, kita gunting aja rambutnya. Tidak. Karena kami bekerja mengacu kepada aturan-aturan yang sudah dibuat oleh sekolah. Sama seperti polisi. Polisi juga menangkap orang juga ada aturan-aturannya, sama. Nggak mungkin harus karena polisinya tidak suka sama si A misalnya, si A langsung ditangkap, itu kan tidak seperti itu. Oke, selanjutnya sadar hukum di lingkungan sekolah yang kedua. Yang kedua yaitu disiplin dalam belajar. Jadi kalian sudah punya kesadaran sendiri bahwa ini belajar untuk diri saya sendiri. Saya punya cita-cita pengen masuk UI, pengen masuk apapun. Walaupun sampai dengan saat ini sekolah kita belum punya gedung, tapi kan next kita akan punya gedung. Jadi jangan, maksudnya apa hubungannya gitu? Jangan mengecilkan diri dengan saya sekolahnya di sekolah yang nggak punya gedung, sekolahnya biasa-biasa aja. Belajar itu tidak melihat gedungnya kita kayak gimana, apa yang kita punya, tapi belajar itu ada di dalam diri kita gitu. Bahwa kita mau nggak belajar, kita mau nggak jadi pinter, kita mau nggak mendapatkan ilmu yang baru. Itu belajar datangnya dari kita sendiri. Jadi pastikan kalian, kalau kalian pasti nih pengen masuk UI, pengen masuk Unpad, pengen masuk UGM, pengen masuk mana-mana, itu pastikan mulai dari sekarang belajar, dan belajar. Jangan menyalahkan keadaan, sekolahnya juga begitu, ininya juga begitu, ininya. Karena belajar itu, motivasi untuk belajar itu ada dari dalam diri kita sendiri. Mau maju atau tidak. Oke, next. Ketiga, ikut upacara bendera seminggu sekali. Karena kita masih pandemi, mungkin kita tidak akan ada upacara bendera. Tapi kalau sudah ini berlalu, ini semua berlalu, mungkin kita akan upacara lagi. Jadi pastikan kalau ada upacara, kalian harus selalu ikut. Itu akan jadi cerita kalau kalian sudah besar nanti. Oke, yang keempat contohnya menyeberang jalan pada tempatnya. Kok menyeberang jalan pada tempatnya masuk ke dalam sadar hukum di lingkungan sekolah? Ya iya dong. Misalnya kalian mau nyeberang jalan, tapi pakai seragam sekolah. Terus nyebrang jalannya di mana saja sesukanya, tidak lihat kanan kiri, lalu tidak lihat zebra cross lah. Kalau di situ ada zebra cross, kalian tidak di zebra cross-nya lah, atau tidak lewat jembatan penyeberangan, otomatis orang-orang akan bilang gitu, ya ampun anak sekolah diajarin, tapi kok nyebrangnya masih sembarangan ya, masih bukan pada tempatnya ya, padahal itu sudah diajarkan di sekolah. Maka kalian juga harus ikut menyeberang tertib dalam lalu lintas juga. Dan yang terakhir, tidak membuat resah di masyarakat. Ini maksudnya apa nih, Bu? Tidak membuat resah di masyarakat. Coba itu ya. Kalau kalian misalnya jangan dicontoh ya. Misalnya bolos sekolah. Bolos sekolah, kalian pasti pakai seragam sekolah. Nongkrong di mana-mana. Lalu ketawa-ketawa, cekakak-cekikik, main gitar-gitaran, sementara di depan rumah orang lain, sementara rumah di lingkungan tersebut misalnya ada bayi yang baru lahir, ada orang tua yang memang sudah harus dirawat di dalam rumah dan sebagainya. Itu artinya kalian membuat keresahan dalam masyarakat. Jadi kalian pada saat sekolah maupun pulang sekolah ataupun tidak sedang sekolah dilarang untuk membuat keresahan di masyarakat. Seperti itu. Jangan kumpul-kumpul yang akhirnya nanti ujung-ujungnya berantem. Jangan membuat trek-trekan atau balap-balapan motor seperti itu. Jadi kalian harus
tahu juga kalau kalian trek-trekan motor atau jadi joki motor, pas ketangkep, yang akan pertama kali ditanyakan polisi adalah nama orang tua, sekolahnya di mana. Itu yang akhirnya secara tidak langsung berimbas kepada sekolah. Seperti itu ya, mohon dipahami. Next, kita akan masuk ke sadar hukum di lingkungan masyarakat. Tadi sih secara tidak langsung membuat keresahan di masyarakat itu sudah merupakan salah satu sadar hukum di lingkungan masyarakat juga, walaupun Ibu masukkan ke dalam kesadaran hukum di sekolah, karena nanti juga imbasnya akan ke sekolah. Kalau misalnya kalian melakukan hal-hal yang tidak diterima di masyarakat, akan berimbas pada sekolah. Nah, kalau sekarang kita akan ngomongin sadar hukum di lingkungan masyarakat, perilakunya adalah satu, menjaga nama baik lingkungan masyarakat. Kalian tinggal di mana? Itu juga nanti bisa kena imbas kalau kalian melakukan hal-hal yang tidak baik. Ini si A nih dari RT ini melakukan ini. Nah, itu kan pasti akan berimbas juga untuk nama baik di lingkungan kalian. Jadi, pastikan untuk selalu menjaga nama baik lingkungan masyarakat kalian tinggal. Yang kedua adalah menghormati sesama warga masyarakat. Menghormati sesama warga masyarakat itu jangan dia mah bukan orang RT saya emang nggak mau ini nggak mau nanya. Pastikan kalian selalu bertegur sapa, saling mengenal satu sama lain dan saling menghormati antar warga masyarakat yang tinggal di lingkungan kalian. Yang ketiga adalah taat dan patuh terhadap aturan-aturan masyarakat. Biasanya nih RT itu sering ada nih rapat, misalnya rapat warga. Pastikan kalian kalau diundang, misalnya Karang Taruna, kalian kalau diundang datang. Atau kalian, wah ini ada acara gotong royong di lingkungan masyarakat kalian, ikut juga. Jadi itu adalah salah satu cermin taat dan patuh terhadap aturan-aturan yang ada di masyarakat. Nah, yang keempat, tidak bertindak di luar norma. Tidak bertindak di luar norma ini kayak gimana, Bu? Misalnya, ini mah contoh yang konkret aja ya, yang dekat dengan kehidupan kalian. Kalian kan lagi masa puber, lagi masa pengen suka-sukaan lah sama lawan jenis gitu. Nah, kalau kalian di lingkungan masyarakat, kalian harus tahu etika untuk berkunjung ke rumah pacar kalian. Atau etika untuk berduaan. Nah, itu harus kalian ingat bahwa kalian tinggal di lingkungan masyarakat. Jadi harus pikir juga orang-orang nanti gimana pandangannya. Kalau bisa mah nggak usah pacaran dulu. Kalau bisa. Tapi ya kalau tidak bisa harus dipikirkan. Ini akan membawa mencoreng nama baik keluarga saya tidak? Akan mencoreng nama baik lingkungan saya tidak? Seperti itu ya. Yang terakhir, selalu memelihara ketertiban, keamanan, dan ketentraman. Ini sama juga, misalnya kalian ini suka nongkrong-nongkrong di masyarakat, terus tiba-tiba ada kelompok masyarakat di RT lain misalnya, atau di desa lain, atau di kampung lain, akhirnya jadi berantem, tawuran antar kampung. Nah, itu kita nggak boleh kayak gitu. Kita harus menjaga ketertiban, keamanan, dan ketentraman dari lingkungan di mana kita tinggal. Oke. Nah, itu tadi di masyarakat. Sekarang kita akan ngomongin sadar hukum di lingkungan negara. Ini cangkupannya lebih besar. Kalau kita sudah di rumah sudah menerapkan sadar hukum, di sekolah sudah, di masyarakat sudah, maka sadar hukum di lingkungan negara itu yang pertama adalah menjaga nama baik bangsa dan negara Indonesia. Ini penting banget loh. Misalnya kalian punya rezeki jalan-jalan ke luar negeri, terus kalian bawa snack-snack Indonesia misalnya. Karena udah kebiasaan di Indonesia itu buang sampahnya sembarangan, maka pada saat
di sana lagi makan cemilan, main buang aja sampah sembarangan. Terus nggak sengaja nanti kefoto viral. Viralnya ini orang Indonesia buang sampah di negara kita misalnya gitu. Kan itu mencoreng nama baik negara kita. Itu padahal remeh banget, tapi bisa mencoreng nama baik negara kita. Jadi kalian harus bisa menjaga nama baik bangsa dan negara kita. Yang kedua, taat dan patuh dalam menjalankan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh negara. Taat atau patuh menjalankan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh negara itu apa? Misalnya, kalau kalian sudah 17 tahun, bawa kendaraan, pastikan punya yang namanya surat izin mengemudi. Surat izin mengemudi itu wajib untuk kalian yang sudah berusia 17 tahun dan membawa kendaraan. Ya, jadi itu salah satu taat dan patuh menjalankan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh negara. Yang ketiga adalah selalu membayar pajak. Pajak itu buat apa sih, Bu? Kenapa sih kita harus bayar pajak? Pajak itu adalah yang dikeluarkan oleh kita untuk membantu roda perekonomian negara kita. Jadi pajak yang kalian keluarkan itu akan digunakan untuk membangun jalan, termasuk nanti sekolah kita yang akan dibangun itu nanti asalnya dari pajak. Jadi secara tidak langsung, secara tidak langsung kalau kalian rajin bayar pajak, nanti sekolah kita berdiri, kalian punya andil di situ dalam melaksanakan pembangunan. Karena uang yang dipakai untuk membangun sekolah, jalan, gedung yang milik pemerintah itu dibayarnya dari pajak yang kita bayarkan. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah saling hormat menghormati antar sesama warga. Jadi kita antar sama warga negara Indonesia harus saling hormat menghormati, jangan ngajak ribut, jangan ngajak berantem, apalagi sama negara lain. Misalnya kalian sekarang kan sering banget tuh saling menjelekkan antar satu warga negara yang lain dengan warga negara yang lain. Si negara tetangga mah sukanya maling-maling kita terus, kita mah nggak stop, sudah. Kalau kita melakukan seperti itu, artinya kita tidak lebih baik daripada dia. Kita tunjukkan bahwa kita itu warga negara yang bermartabat tinggi dan memiliki harga diri yang tinggi. Selanjutnya, ini adalah usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan kesadaran hukum. Yang pertama adalah mengembangkan keputusan di seluruh lapisan masyarakat. Usaha ini dilakukan agar tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum. Yang B, menata sistem hukum internasional menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan adat. Di samping itu memperbaharui undang-undang warisan kolonial dan hukum yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaian dengan tuntunan reformasi melalui program legalisasi. Yang C, menghormati hukum agama dan adat. Di samping itu yang C, menegakkan hukum dengan tuntunan lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia. Oke, demikianlah yang bisa Ibu sampaikan mengenai materi kesadaran hukum. Kurang dan lebihnya mohon maaf karena Ibu juga bukan guru PKN, Ibu guru bahasa Inggris, tapi untuk kesempatan kali ini Ibu bantu untuk menyampaikan materi kesadaran hukum. Jadi kalau ada miss sedikit atau yang kurang dimengerti, silakan tanyakan di kolom komen, nanti akan dijawab atau kalian silakan japri Ibu aja kalau ada yang kurang dimengerti di 0856 9181 2991. Jangan lupa sertakan nama kalian, siapa, dari kelas mana, dan pertanyaannya.
Jika kalian ingin bertanya, silahkan tinggalkan di kolom komen atau langsung ke WhatsApp pribadi Ibu di 0856 9181 2991. Sebelumnya harus menyertakan nama, kelas mana, dan pertanyaannya. Itu saja dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti akan kita lihat video-video mengenai kesadaran hukum setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Created using Powtoon.